Baik, shalom anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, Mister berharap semuanya baik-baik saja. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar agama bersama Mister Jem. Namun, sebelum kita belajar, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan memberkati kita. Agar ketika kita belajar, dapat kita pahami, dapat kita mengerti dengan baik. Nah, dan nanti Mr. Jem yang akan pimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Sekarang kami ingin belajar. Kami mohon Tuhan berkati kami, Tuhan menolong kami, supaya apa yang kami pelajari pada saat ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami dengan baik. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, tema pembelajaran kita hari ini adalah indahnya saat beribadah. Nah, apa yang anak-anak ketahui tentang ibadah? Apa itu ibadah dan apa makna dari ibadah itu? Mari kita sama-sama belajar. Anak-anak, tahukah kalian, ibadah telah ada sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa. Hal itu dapat kita lihat pada tujuan Allah menempatkan mereka di Taman Eden dan memerintahkan mereka memelihara taman tersebut. Ibadah juga telah ada sejak zaman bangsa Israel. Tetapi bentuk ibadah saat itu belum seperti ibadah saat ini, yang telah tertata rapi menggunakan tata ibadah atau liturgi. Walaupun berbeda-beda bentuk, ibadah tetap memiliki makna yang sama, yaitu ketaatan. Ibadah merupakan wujud ketaatan manusia kepada Allah yang telah menciptakan manusia dan seluruh isi bumi. Anak-anak, ketaatan sebagai makna utama ibadah terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 7 ayat 21 hingga ayat 28. Dan Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 12 hingga pasal yang ke-15. Dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 21 hingga ayat yang ke-28, dapat dilihat bahwa ketaatan yang dikehendaki Allah adalah bangsa Israel harusnya tidak menggantikan Allah dengan dewa-dewi manapun. Allah ingin bangsa Israel memberikan persembahan berupa kurban bakaran hanya kepada Allah dengan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh menyembah Allah. Mereka seharusnya mendengar dan memperhatikan seluruh perintah Allah. Anak-anak, mengutamakan Allah dalam hidup berlaku bukan hanya untuk orang-orang Israel,
melainkan untuk semua orang percaya, termasuk kita. Misalnya, ketika sekolah minggu tiba, kita sebagai anak-anak Allah seharusnya tetap pergi ke sekolah minggu, walaupun kakak atau sahabat kita mengajak berenang. Dengan mengutamakan pergi ke sekolah minggu, kita telah memberi tempat teratas untuk Allah. Itulah salah satu wujud ketaatan kepada Allah yang dapat kita lakukan sebagai makna utama ibadah. Taat kepada perintah Allah tidak hanya dalam hal mengutamakan Allah, tetapi juga dalam seluruh tindakan kita. Dalam Roma pasal 12 hingga pasal yang ke-15, di sana Allah menghendaki manusia, termasuk anak-anak, taat dan patuh kepada sesama, kepada saudara, dan pemerintah sebagai media atau alat Allah untuk mengatur di bumi. Orang percaya seharusnya menaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Dengan taat kepada aturan-aturan pemerintah, kita telah taat kepada Allah. Anak-anak yang taat kepada Allah berarti menaati terlebih dahulu pemerintah atau tugas dan kewajiban yang diberikan orang tua, guru di sekolah maupun di sekolah minggu, dan juga pemerintah. Dengan melakukan itu semua, kita telah bertanggung jawab kepada mereka yang memberi perintah atau tugas-tugas tersebut. Sikap dan tindakan bertanggung jawab perlu kita terapkan mulai saat ini. Sebagai anak Kristen, kita seharusnya memberi teladan kepada semua orang. Sikap dan tindakan bertanggung jawab merupakan salah satu karakter bangsa yang ingin ditanamkan kepada setiap rakyat Indonesia. Anak-anak, ibadah yang sesungguhnya bukan hanya membaca Alkitab, mendengar khutbah, bernyanyi, melainkan seluruh sikap dan tindakan manusia yang sungguh-sungguh ingin menyembah maupun melayani Allah melalui sikap dan tindakan kepada Allah dan sesama. Jadi, marilah kita taat kepada Allah dengan melakukan segala yang diperintahkan Allah dengan penuh tanggung jawab. Itulah ibadah yang dikehendaki Allah bagi kita. Baik anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Dan yang menjadi tugas anak-anak adalah membaca kitab Filipi pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-5. Dan tulislah apa makna ibadah dalam kitab tersebut. Baik anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita sama-sama berdoa. Dan Mr. Jam
yang akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menuntun, karena Tuhan telah menyertai kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama Mr. Jam hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.